Ada orang lain yang takut keduluan orang lain Natalan. Jadi beberapa orang sudah bernatalan sebelum ini. Takut nggak keburu Natalan tanggal 24 besok. Jadi Natalan dulu dari tanggal 1 Desember, tanggal 2, tiap malam Natalan. Tiap hari Natalan, nyanyi malam kudus, nyalain lilin, tuker kado. Seru deh. Takut kurang bernatalan, pokoknya Natalan sebanyak-banyaknya. Namun yang menarik saudara-saudara, penginjil Lukas tidak mengajar tentang takut pada Natal. Penginjil Lukas sama sekali tidak mengatakan takut pada Natal. Yang kita baca hari ini adalah takut pada sinar yang meliputi para gembala. Dalam Kisah Para Rasul, kitab yang ditulis oleh penginjil Lukas juga, penginjil Lukas mengisahkan tentang sinar atau cahaya yang menghampiri Saulus sehingga ia rebah ke tanah. Saudara ingat ceritanya. Jadi rupanya penginjil Lukas nih memakai metafora sinar untuk mengatakan Tuhan datang. Jadi hari ini ketika kita membaca para gembala dihampiri sinar, Injil Lukas ingin mengatakan Tuhan datang kepada para gembala, seperti Tuhan datang menghampiri Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik. Saulus rebah, takut. Gembala rebah, takut. Dan dengan cantik Injil Lukas mengatakan di dua cerita sinar datang itu dengan kata tiba-tiba. Jadi tiba-tiba sinar itu datang. Saulus lagi jalan, tiba-tiba ada sinar. Para gembala lagi enak, mungkin berapi unggun, ada ayam guling dan sebagainya. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan. Jadi sinar itu bukan hanya sinar, tetapi sebuah metafora Tuhan datang, Tuhan hadir. Sehingga mereka takut. Takut karena apa? Bukan terutama pada sinar, tetapi takut pada Tuhan datang. Takut karena Tuhan datang bertindak secara tiba-tiba. Oleh karena itu banyak orang yang tidak siap. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Tidak seperti Natal yang sudah disiapkan berbulan-bulan sebelum ini. Tetapi Tuhan datang selalu dengan tiba-tiba. Di dalam penginjil Lukas, Tuhan datang tiba-tiba. Saudara-saudara, Natal bukan pesta. Sekalipun sangat banyak orang Kristen mengidentikannya demikian. Natal bukan perayaan-perayaan kelompok-kelompok ini dan itu. Ada kelompok komisi anak bikin Natal, ada kelompok komisi anu bikin Natal, ada kelompok perusahaan ini, bagian staf bikin Natal, ada karyawan perusahaan ini bikin Natal, ada kampung ini bikin Natal, ada marga ini, farm ini, wilayah ini bikin Natal sendiri. Sekalipun sangat banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak merayakan Natal sebanyak-banyaknya. Natal bukan ajang tunjuk kemampuan melayani. Yang penting melayani pada waktu Natal repot. Waduh, pokoknya kalau Natal harus dicap saya orang paling repot di seluruh dunia. Jiwa pelayanan kan, bukan jiwa pengabdian. Melayani, main di sono, main di sini, main di situ. Wah, terus. Sekalipun kita tahu dan sadar bahwa kita pun melakukannya, tetapi Natal adalah momen kita merefleksikan diri bahwa Tuhan dapat datang tiba-tiba. Tuhan dapat bertindak dan menjadi hakim dunia secara tiba-tiba, tanpa inisiatif, tanpa kendali, persiapan, penantian, harapan, dan kehendak manusia. Mungkin ketika kita lengah, ketika kita terlelap, Tuhan tiba-tiba datang. Makanya pemberitaan gereja setiap Natal adalah bersiap-siap menyambut Tuhan yang datangnya tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba, di luar persiapan kita. Bukan bersiap-siap mendekor-dekor ini dan itu,
atau berpesta Natalan ke sana kemari, tetapi bersiap-siap bahwa Tuhan bisa menjadi hakim dunia kapanpun. Tuhan bisa menjadi memakai tangannya sebagai raja dunia kapanpun. Nah, itu pemazmur hari ini, Mazmur Raja. Tuhan adalah raja. Kapan dia menjadi raja? Kapanpun, bisa tiba-tiba. Ia bisa tiba-tiba mencampuri kesemena-menaan kita di jalan. Ketika kita seenaknya jalan, Tuhan tiba-tiba campur tangan. Ia bisa tiba-tiba menunjukkan diri ketika kita asik-asiknya ngembat uang rakyat, uang negara, uang orang miskin. Banyak contohnya. Orang lagi asik ngikatin duit orang, Tuhan tiba-tiba hadir di situ. Tuhan bisa tiba-tiba merebut kekuasaan kita yang arogan. Tuhan bisa tiba-tiba hadir di dalam rumah tangga kita. Ketika kita sedang KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika kita sedang melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika kita sedang merancang sesuatu dari dalam rumah rancangan. Tuhan bisa tiba-tiba membuat orang kuat jatuh tersungkur. Atau orang berkuasa tiba-tiba mengemis-ngemis minta ampun. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan penginjil Lukas itu indah sekali. Sekalipun banyak orang takut pada Natal, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut pada Natal, tetapi takut pada datangnya Tuhan secara tiba-tiba. Jadi bersiap-siaplah dengan selalu eling, sadar diri, kembali ke martabat dan kefanaan kemanusiaan kita. Siapapun kita itu nggak ada apa-apanya. Itu digambarkan dalam bentuk, dalam figurasi bayi Yesus itu. Kamu juga manusia juga bisa seperti bayi itu, nggak ada apa-apanya. Mau diapain juga nggak bisa apa-apa. Serapuh itu, serapuh bayi. Nggak ada apa-apanya seperti bayi. Itu supaya kita kembali ke fitrah kita. Natal mengingatkan kita siapa kita. Dan kesadaran diri untuk menjadi orang yang takut hanya kepada Tuhan dan membarui hidup. Penulis surat kepada Titus mengajarkan merupakan anugerah bahwa kita mendapat kesempatan untuk membarui hidup. Sehingga bagi mereka yang telah membarui hidup berhak menerima hidup kekal. Jadi saudara-saudara, jangan sia-siakan hak yang Tuhan berikan untuk hidup kekal itu. Dengan selalu eling, sadar diri siapa kita. Amin.